Pertanyaan lapor Taruna Muda namanya Romari nomor pokok tahun 19.02.15. Izin menjelaskan tentang mesin gerinda dan mesin bor. Yang pertama adalah mesin gerinda yang diperuntukkan untuk membuat bentuk datar dan permukaan yang rata pada sebuah benda kerja yang diletakkan di bawah batu gerinda yang berputar. Pada umumnya mesin gerinda ini digunakan untuk penggerindaan pada meja kerja, kemudian digerakkan maju mundur di bawah batu gerinda. Meja pada mesin gerinda dapat diatur, dioperasikan secara manual atau otomatis, yang dapat diatur pada bagian tupasnya. Hasil pengerjaan mesin gerinda di permukaan diperuntukkan untuk paralel blok, jangka sorong, bed mesin, dan lain-lain. Prinsip kerja utama dari mesin service grinding adalah gerakan bolak-balik benda kerja dan gerakan rotasi dari tool. Dilihat dari prinsip kerja utama mesin tersebut, mesin gerinda datar secara garis besar mempunyai 3 gerakan utama, yaitu yang pertama adalah gerakan putar batu gerinda, yang kedua adalah gerak meja memanjang dan melintang, yang ketiga adalah gerak pemakanan atau feeding, yang kedua ada mesin gerinda tangan. Merupakan mesin yang berfungsi untuk menggerinda benda kerja. Menggerinda dapat bertujuan untuk mengasah benda kerja seperti pisau dan pahat, atau dapat juga bertujuan untuk membentuk benda kerja seperti merapikan hasil pemotongan, merapikan hasil las, membentuk lengkungan pada benda kerja yang bersudut, menyiapkan permukaan benda kerja untuk dilas, dan lain-lain. Mesin gerinda didesain untuk dapat menghasilkan kecepatan sekitar 11.000 sampai 15.000 rpm. Dan kecepatan tersebut, batu gerinda yang merupakan komposisi aluminium oksida dengan kekasaran serta kekerasan yang sesuai dapat menggerus permukaan logam sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Dan kecepatan tersebut juga, mesin gerinda yang dapat digunakan untuk memotong menggunakan logam dapat menggunakan batu gerinda yang dikhususkan untuk memotong. Yang ketiga, ada mesin gerinda duduk. Fungsi utama mesin gerinda duduk adalah untuk mengasah mata bor, tetapi juga digunakan untuk mengasah pisau lainnya, seperti mengasah pisau dapur, golok, kampak, arit, mata bajak, dan lain-lainnya. Selain untuk mengasah, gerinda duduk dapat juga untuk membantu atau membuat perkakas baru, seperti membuat pisau khusus untuk meraut bambu, membuat suku cadang mesin jahit, membuat tobeng, atau alat bantu lainnya untuk reparasi turbin dan mesin lainnya. Yang terakhir adalah fungsi utama dari gerinda lurus adalah untuk membuat profil atau ukiran pada suatu permukaan benda. Biasanya gerinda lurus memiliki batu gerinda yang kecil sehingga sangat fleksibel pada saat melakukan pengukiran pada permukaan suatu komponen. Kemudian beralih ke pengertian penjelasan dari mesin bor. Salah satu alat perkakas yang sering kita temui adalah mesin bor. Mesin bor merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutar alat pemotong dengan arah pemakaian mata bornya hanya pada sumbu mesin tersebut. Mesin ini digunakan untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja. Di samping itu, mesin bor juga berfungsi untuk membuat alur, perluasan, dan menghaluskan secara presisi dan akurat. Adapun mesin bor terdiri dari berbagai jenis, di mana masing-masingnya memiliki fungsi tersendiri. Ini adalah penjelasan berikut dari jenis-jenis mesin bor. Yang pertama adalah mesin bor tangan. Mesin bor tangan merupakan jenis bor yang paling sering kita temui atau kita pakai. Bor tangan ini sendiri memiliki sub jenis di dalamnya yang ditentukan oleh ukuran dari mata bornya. Ukuran tersebut mulai dari 6,5 mm, 10, 13, 16, 23, dan 32 mm, di mana angka tersebut adalah ukuran maksimal dari bor itu sendiri. Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk mengebor besi maupun kayu. Hal ini tergantung dengan mata bor yang digunakan. Di samping itu, mesin bor jenis ini juga bisa digunakan untuk mencangkan atau melepaskan baut. Cara penggunaannya sendiri menggunakan tangan dengan menekan tombol yang berada pada pegangannya, bentuknya yang menyerupai pistol. Juga membuat jenis bor ini disebut sebagai bor pistol. Selain itu, mesin bor tangan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai dengan kecepatan putaran yang menghadirkan fitur ketepatan putaran yang memperbolehkan penggunaannya untuk mengatur kecepatan. Juga fitur reversible yang dapat membuat putaran dilakukan dari dua arah, yaitu kanan dan kiri. Mesin bor ini tersedia dalam berbagai bentuk dan juga kapasitas yang disesuaikan dengan kegunaannya. Yang kedua, mesin bor impact. Jenis mesin bor ini hampir mirip dengan mesin bor tangan, namun mesin ini mampu bergetar dan memiliki getaran yang cocok untuk mengebor dinding. Mata bor yang dipakai juga memang khusus untuk melubangi dinding. Yang ketiga adalah mesin bor SDS Plus. Mesin bor ini hampir sama dengan mesin bor impact, namun bor mempunyai mode penggunaan yang dapat
dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Di antaranya mode putaran saja atau mode putaran yang disertai dengan getaran atau impact. Umumnya jenis bor ini hanya memiliki 2 mode, namun ada juga yang memiliki 3 mode penggunaan. Mesin bor SDS Plus juga tidak perlu mengunci mata bornya saat ingin digunakan, cukup dengan dicolokkan saja. Selain itu, mata bor mesin ini adalah mata bor khusus, bukan mata bor biasa. Mesin bor SDS Max. Jenis bor yang ini dapat dikatakan sebagai generasi sebelum dari yang SDS Plus. Sebab keduanya memiliki kegunaan dan fungsi yang sama. Namun yang membedakannya hanyalah ukuran mata bornya saja, di mana mata bor mesin SDS Max lebih besar daripada SDS Plus. Mesin bor cordless. Cordless adalah mesin bor tanpa kabel, di mana bor ini menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya. Jenis mesin bor ini biasanya digunakan untuk pekerjaan ringan karena kekuatan putaran dari bor cenderung lemah. Mesin bor cordless dapat digunakan untuk mengebor gipsum, kayu, dan besi jika hanya menggunakan mata bor dengan ukuran kecil. Samping itu, mesin bor ini pun dapat digunakan untuk sebagai obeng listrik. Cara menggunakannya cukup mudah. Hanya dengan memasangkan mata obeng, mesin bor kemudian dapat dipakai untuk memasang skrup. Penggunaan mesin bor cordless sebagai obeng terbukti lebih cepat dan menghemat waktu. Mesin bor core. Jenis mesin bor ini adalah yang paling jarang digunakan. Hal ini dikarenakan oleh fungsi utamanya untuk melubangi lantai. Selain itu, mesin bor core ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan aspal di jalan atau digunakan dalam sebuah proyek pembangunan yang cukup besar. Mesin bor core ini memiliki mata bor yang besar. Ia berbentuk seperti tabung, umumnya digunakan untuk mengebor lantai pada gedung, untuk membuat jalur pipa atau kabel. Dan ada mesin bor duduk, seperti namanya. Maka mesin bor ini dapat digunakan sembari duduk. Biasanya mesin bor digunakan untuk melubangi besi, namun lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa untuk membantu penggunaannya agar tidak mudah lelah saat menggunakannya. Cara menggunakan mesin bor ini tidak sulit. Dengan memutar tuas, mata bor, dan kepala bor akan turun ke bawah. Dengan desain demikian pula, mesin bor ini mampu mengebor beberapa lapis besi secara langsung, tentunya dengan tebal maksimal yang sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Mesin bor ini juga biasanya digunakan dengan putaran lambat. Meski begitu, kecepatannya dapat diatur melalui belting di bagian atasnya. Samping itu, ia juga memiliki ukuran yang beragam seperti mesin bor tangan. Ukuran mesin bor duduk mulai dari yang terkecil 13 mm, 16 sampai yang terbesar adalah 25 mm. Mesin bor gantung. Tidak seperti jenis mesin bor lainnya, mesin bor digantung digunakan dengan cara menggantung. Fungsi dari mesin bor ini adalah untuk mengikis atau memperbesar lubang. Berbeda dengan mesin bor pada umumnya digunakan untuk melubangi benda atau bidang tertentu. Selain fungsinya, mata bor yang digunakan pada mesin bor gantung juga berbeda dengan mesin bor pada umumnya. Yang terakhir ada mesin bor magnet. Mesin bor ada juga yang memiliki magnet di bagian bawahnya. Mesin bor jenis ini biasanya digunakan untuk mengebor dinding besi, sehingga magnet tersebut sangat berguna untuk menyangga bor. Hal ini dikarenakan magnet pada bagian bawah mesin bor dapat ditempelkan pada bidang besi secara vertikal. Magnet ini pun dapat digunakan dengan sesuai kebutuhan. Jika tidak diperlukan dapat dimatikan. Namun untuk menyalakannya Anda perlu menekan tombol pada saklar. Mesin bor ini pun tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 22 mm, 25, 28, 32, 35 dan yang paling besar adalah 60 mm. Itulah ulasan mengenai pengertian mesin bor dan mesin gerinda, serta jenis-jenis dan fungsi dari masing-masing mesin tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.